Selamat datang di channel Langit Hitam. Malam ini saya membawakan sebuah kisah horor nyata yang tak hanya membuat bulu kuduk berdiri, tapi juga menyimpan misteri besar di baliknya. Seorang pemuda sederhana menerima imbalan tak terduga setelah menolong seorang anak kecil yang tersesat di hutan. Ia dibawa ke kampung gaib milik orang Bunian, lalu diberikan seorang istri cantik nan jelita. Namun pada malam pertamanya, ia menemukan sebuah rahasia besar yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Apakah rahasia itu sebuah berkah atau justru malapetaka yang mengikat hidupnya selamanya di dunia gaib? Simak kisahnya sampai habis dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita horor nyata berikutnya. Dharma masih duduk termenung di serambi rumah kayu yang dipenuhi ukiran aneh ketika matahari perlahan tenggelam di balik hutan rimbun. Sejak pernikahannya dengan Ratna, gadis Bunian yang memikat hatinya, ia merasa hidupnya seperti mimpi. Namun setiap senja tiba, hatinya selalu diliputi rasa cemas yang tak bisa ia pahami. Ratna, istrinya, tampak sibuk di dalam rumah, menyiapkan sesuatu yang tak biasa. Suara lembutnya menyenandungkan lagu dalam bahasa asing yang terdengar indah sekaligus misterius. Dharma hanya bisa diam, menyimak, sembari merasakan hawa sejuk berhembus dari celah-celah dinding rumah. Seorang tetua Bunian sempat berpesan, malam pertama dengan istri dari dunia gaib bukanlah malam biasa. Ada aturan, ada larangan, dan ada rahasia yang harus dijaga. Dharma mengingat kata-kata itu, namun tak tahu persis apa maksudnya. Yang jelas, ia diminta untuk tidak menolak apapun yang dilakukan Ratna malam nanti. Saat malam benar-benar tiba, suasana kampung Bunian berubah drastis. Lampu-lampu dari batu kristal menyala dengan cahaya kebiruan. Suara musik gamelan samar terdengar entah dari mana, dan aroma bunga-bunga mistis memenuhi udara. Dharma melangkah masuk ke rumah, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ratna sudah menunggunya. Malam itu ia mengenakan kebaya putih tipis dengan hiasan bunga di rambutnya. Wajahnya begitu cantik, matanya bercahaya, senyumnya lembut, namun Dharma melihat sesuatu yang berbeda. Ada kilatan asing di matanya, seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dharma duduk di dekatnya. Ratna menyuguhkan minuman dalam cawan emas kecil. "Minumlah abang," katanya lembut. Dharma menatap cairan itu. Warnanya merah keunguan, beraroma manis tapi asing. Hatinya berdebar, namun ia ingat pesan tetua, jangan menolak. Ia pun meneguknya perlahan. Begitu cairan itu masuk ke dalam tenggorokannya, tubuhnya langsung terasa hangat, bahkan terlalu hangat. Pandangannya berkunang-kunang, jantungnya berpacu lebih kencang. Ratna tersenyum sambil menggenggam tangannya. "Mulai malam ini, abang adalah milikku sepenuhnya. Tak ada lagi jarak antara kita." Dharma coba tersenyum, namun ada rasa aneh di dadanya. Ia merasakan seolah ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya, sesuatu yang bukan miliknya. Ia menatap Ratna dengan bingung, sementara Ratna hanya menatap balik dengan tatapan penuh rahasia. Di luar rumah, suara musik gamelan semakin keras, bercampur dengan bisikan-bisikan halus. Dharma mulai merasa kepalanya berat. "Ratna, apa yang terjadi padaku?" tanyanya terbata-bata. Ratna mendekatkan wajahnya, bibirnya berbisik di telinga Dharma. "Kau akan tahu sebentar lagi, malam ini bukan sekedar malam pertama, ini adalah malam pengikatan." Kata-kata itu membuat darah Dharma berdesir. Ia ingin berteriak, namun suaranya tercekak di tenggorokan. Malam pertamanya bersama Ratna ternyata bukan malam biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang menunggunya. Sesuatu yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Dan dari balik bisikan-bisikan halus di ruangan itu, Dharma mendengar satu kalimat jelas. "Sekarang kau bukan lagi manusia seutuhnya." Apakah Ratna benar-benar istri yang diberikan dengan tulus, atau ada rahasia gelap yang mengikat Dharma selamanya di dunia Bunian? Dharma terbangun dari tidur malam itu dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi dahinya, padahal udara di rumah panggung sederhana itu terasa sejuk. Mimpinya masih melekat kuat. Ia melihat Ratna berdiri di tepi sungai, mengenakan kebaya putih, tapi wajahnya tidak seperti biasanya. Mata Ratna berkilau kehijauan, dan senyumnya lebih mirip sebuah ejekan daripada kasih sayang. Dharma mencoba mengusir bayangan itu, namun jantungnya terus berdegup kencang. Ratna yang tidur di sampingnya tampak begitu tenang, wajahnya cantik tanpa celah.
Saat Dharma menatapnya, istrinya itu tersenyum samar, seolah menyadari ia sedang diperhatikan. Senyum itu sekejap membuat Dharma tertegun, karena sangat mirip dengan senyum di mimpinya barusan. Ia menggigil, antara kagum pada kecantikan istrinya dan ngeri pada kesan aneh yang terpancar dari senyum itu. Malam pertama mereka sebenarnya berjalan lebih sunyi daripada yang Dharma bayangkan. Tidak ada keramaian, tidak ada gangguan, bahkan jangkrik pun seolah berhenti berbunyi. Hanya suara napas Ratna yang halus terdengar. Namun semakin lama Dharma duduk memandangi istrinya, semakin ia merasa ada jarak yang tak terlihat di antara mereka. Seakan-akan Ratna bukan sepenuhnya milik dunia ini. Pagi menjelang dengan cahaya matahari yang menembus selah-selah dinding papan. Ratna sudah bangun lebih dulu. Ia terlihat sedang menyiapkan sesuatu di dapur rumah panggung itu. Dharma terheran karena ia tidak mengingat memiliki dapur sebelumnya. Rumah yang ia tempati dulunya hanyalah pondok kecil peninggalan orang tuanya. Namun kini terlihat jauh lebih rapi, lengkap dengan perlengkapan yang belum pernah ia beli. "Dharma, sini, aku buatkan sarapan," ucap Ratna dengan suara lembut. Ada kehangatan dalam nada suaranya, tapi Dharma tetap tidak bisa menghapus bayangan mimpi semalam. Ia duduk, mencoba menikmati bubur hangat yang disuguhkan. Rasanya luar biasa nikmat, lebih lezat dari masakan manapun yang pernah ia coba. "Ratna, kau belajar masak dari mana?" tanya Dharma sambil tersenyum canggung. Ratna hanya menatapnya lama lalu menjawab pelan. "Dari tempat asal-usulku. Kau tak perlu tahu semua. Yang penting kau menikmatinya." Dharma terdiam, bulu kuduknya berdiri, namun ia memaksa dirinya untuk tidak melanjutkan pertanyaan itu. Hari-hari pertama mereka berjalan cukup harmonis. Ratna selalu tampak cekatan, penuh perhatian dan sangat penurut. Ia bahkan selalu tahu apa yang Dharma inginkan tanpa perlu diminta. Namun, ada satu hal yang terus membuat Dharma penasaran. Ratna tidak pernah keluar rumah saat matahari sudah terbenam. Begitu senja tiba, ia akan menutup pintu rapat-rapat, menyalakan pelita, lalu duduk diam seolah menunggu sesuatu yang Dharma sendiri tak bisa lihat. Suatu malam, Dharma memberanikan diri untuk membuka pintu dan melihat keluar. Udara terasa berbeda, dingin menusuk, kabut tipis bergelayut di halaman. Tapi yang paling mengejutkan, ia mendengar suara-suara tawa anak kecil dari arah hutan. Saat ia hendak melangkah keluar, Ratna tiba-tiba meraih tangannya dengan kuat, lebih kuat dari yang bisa ia bayangkan untuk tubuh serapuh itu. "Jangan pernah keluar malam-malam, Dharma, demi keselamatanmu," bisiknya. Kekuatan genggaman Ratna membuat Dharma ketakutan. Tangannya seolah dijerat oleh tenaga yang bukan manusia biasa. Ketika ia menoleh, Ratna menatapnya dengan mata berkilau samar hijau kebiruan, sama persis di mimpinya buruk itu. Dharma terdiam, hanya bisa mengangguk. Ratna lalu melepaskan tangannya perlahan, kembali tersenyum dan berjalan ke dalam kamar seolah tidak terjadi apa-apa. Sejak kejadian itu, Dharma semakin yakin bahwa istrinya menyimpan sesuatu yang besar. Ia ingin bertanya, ingin memaksa Ratna bercerita, tapi setiap kali menatap wajahnya yang cantik, lidahnya seakan keluh. Ada semacam sihir dalam mata Ratna yang membuatnya pasrah menerima apapun yang terjadi. Beberapa kali, Dharma juga mendapati istrinya duduk menghadap cermin di malam hari. Bukan untuk berdandan, melainkan hanya menatap pantulan dirinya sendiri tanpa berkedip dalam waktu lama. Dharma mencoba berpura-pura tidur, tapi sesekali ia melirik. Dan pada suatu malam, ia melihat dengan jelas. Pantulan Ratna di cermin tidak tersenyum, melainkan menatapnya dengan wajah muram dan mata merah menyala. Ketakutan itu semakin menggerogoti Dharma. Ia merasa terjebak dalam rumah yang sama sekali bukan miliknya, bersama seorang wanita yang ia cintai, namun juga ia tak benar-benar kenal. Setiap kali Ratna menggenggam tangannya, Dharma merasakan kehangatan, tapi juga merasakan sesuatu yang dingin mengalir di balik kulitnya. Dharma mulai berpikir,
Apakah ini semua adalah konsekuensi dari perjanjian gaib yang ia jalani tanpa sadar? Apakah menikahi Ratna bukanlah hadiah, melainkan semacam ikatan yang tidak bisa diputus? Pertanyaan itu terus membayanginya, sampai suatu pore Ratna berkata dengan nada yang sangat berbeda. "Dharma, nanti malam ada sesuatu yang harus kau lihat, tapi kau harus berjanji untuk tidak menakutinya." Ucapan itu membuat dada Dharma bergemuruh. Ia tidak tahu apa maksud Ratna, namun firasatnya kuat bahwa malam itu akan mengubah segalanya. Malam itu, Dharma duduk gelisah di tepi ranjang. Angin berhembus lembut dari celah dinding, membawa aroma tanah basah bercampur bunga yang tidak ia kenal. Lampu pelita berkelip, sesekali redup, seakan ikut mendengarkan detak jantungnya yang berlari kencang. Ratna, istrinya, berdiri di dekat jendela. Siluet tubuhnya tampak samar oleh cahaya bulan. Ia tidak berbicara sepatah kata pun, hanya menatap keluar, seolah menunggu sesuatu yang datang dari kegelapan. "Ratna, apa yang sebenarnya akan terjadi malam ini?" Suara Dharma parau, penuh ragu. Ratna berbalik, tersenyum lembut, tapi sorot matanya penuh rahasia. "Kau akan mengerti, tapi ingat, jangan menunjukkan rasa takut, Dharma. Apapun yang kau lihat, jangan pernah berpaling." Ucapannya seperti sebuah peringatan yang menancap dalam di hati Dharma. Pelita tiba-tiba padam tanpa sebab. Seketika, rumah itu hanya diterangi cahaya bulan yang masuk melalui celah dinding. Suara jangkrik dan kodok lenyap, digantikan keheningan pekat. Dharma merasakan hawa dingin merayap ke kulitnya. Lalu Ratna menggenggam tangannya, hangat tapi terasa aneh, seolah ada aliran listrik halus merambat ke nadinya. Dari luar rumah, samar-samar terdengar suara langkah kaki kecil, seperti anak-anak berlarian. Dharma menegakkan badan, matanya membesar. Suara itu semakin dekat, bercampur dengan tawa nyaring, namun tidak wajar. Terlalu nyaring untuk suara anak manusia. Jantungnya serasa berhenti ketika ia melihat bayangan kecil berkelebatan di depan pintu. "Tenanglah Dharma," bisik Ratna, masih menggenggam erat tangannya. Pintu rumah bergeser sendiri, berderit panjang meski tak ada yang menyentuh. Dharma menelan ludah, bulu kuduknya berdiri. Di luar sana, ia melihat sosok-sosok kecil menyerupai anak-anak, tapi wajah mereka samar, tertutup kabut tipis. Mata mereka berkilau hijau kebiruan, sama persis dengan mata Ratna saat ia berubah. Sosok-sosok itu berlari kecil mengitari halaman, lalu berhenti serentak menatap Dharma. Suasana mencekam itu membuatnya ingin kabur, tapi genggaman Ratna semakin erat, seolah memaku tubuhnya di tempat. Salah satu sosok kecil mendekat, menunduk, lalu meletakkan sesuatu di ambang pintu. Dharma memperhatikan. Sebuah batu kecil berwarna emas, berpendar redup dalam gelap malam. "Terimalah Dharma," kata Ratna lirih. "Itu tanda mereka mengakuimu sebagai bagian dari dunia kami." Dharma ingin bertanya namun lidahnya keluh. Ia hanya bisa menunduk, melihat benda itu berkilauan aneh seakan bernyawa. Tiba-tiba sosok-sosok kecil itu berlari ke arah hutan dan lenyap dalam sekejap meninggalkan keheningan yang lebih mencekam. Ratna perlahan melepaskan genggaman tangannya, lalu menutup pintu dengan tenang. Dharma Osi gemetar, napasnya tidak beraturan. "Ratna, apa itu? Siapa mereka? Dan kenapa aku merasa seakan aku bukan lagi diriku sendiri?" Ratna menatapnya dengan tatapan lembut tapi dingin. "Mereka adalah bagian dari keluargaku Dharma. Dan sekarang, setelah kau menikah denganku, kau pun bagian dari mereka. Batu itu adalah tanda ikatan. Kau tak bisa lagi mundur." Ucapannya membuat Dharma merasa dadanya sesak. Ia seakan baru saja menandatangani perjanjian tanpa pernah membaca isinya. Malam itu Dharma tidak bisa tidur. Ia hanya berbaring dengan mata terbuka, memandangi Ratna yang tertidur tenang di sampingnya. Cantik, begitu sempurna. Namun di balik itu semua ada misteri yang membuatnya gentar. Dharma mulai menyadari,
Menikahi Ratna bukan sekedar menerima seorang istri, melainkan menerima seluruh dunia yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Pagi harinya, Dharma mencoba bertingkah biasa. Ia pergi ke ladang untuk membersihkan singkong. Namun sepanjang hari pikirannya tidak tenang. Setiap kali ia menggali tanah, bayangan anak-anak dengan mata berkilau itu muncul dalam kepalanya. Dan batu emas kecil itu, yang sekarang ia simpan dalam kotak kayu seakan berdenyut setiap kali ia mendekatinya. Malam berikutnya, Ratna kembali melarang Dharma keluar rumah. Tapi kali ini, Dharma merasa dorongan yang kuat untuk melawan. Ia ingin tahu lebih jauh, ingin memastikan dirinya tidak sekedar pion dalam permainan dunia gaib. Ratna, aku ingin tahu semua. Aku tak bisa hidup dalam ketidakpastian, ucapnya tegas. Ratna terdiam lama, lalu menatapnya dengan sorot mata yang berubah tajam. Kau benar, Dharma. Kalau begitu malam ini aku akan tunjukkan padamu siapa sebenarnya aku. Tapi ingat, tidak semua kebenaran bisa kau terima tanpa kehilangan sesuatu. Ucapan itu membuat Dharma kian resah. Ia tahu malam nanti, rahasia yang selama ini tersimpan rapat akan terbuka, dan hidupnya tak akan sama lagi. Malam itu datang lebih cepat dari biasanya. Langit berwarna ungu gelap sebelum akhirnya ditelan hitam pekat. Dharma duduk gelisah di ruang depan rumah panggungnya, sementara Ratna duduk diam di sisi lain mengenakan kebaya putih yang tampak bercahaya samar dalam temaram pelita. Suasana begitu hening, seolah seluruh alam menahan nafas. Ratna menoleh perlahan ke arah Dharma. Malam ini, kau akan melihat wujudku yang sebenarnya. Tapi jangan kaget, jangan takut, dan jangan lari. Jika kau lakukan salah satunya, kau bisa kehilangan segalanya. Kata-katanya begitu tegas, membuat dada Dharma bergetar hebat. Ia hanya bisa mengangguk pelan, meski dalam hatinya ada dorongan kuat untuk membatalkan semua ini. Pelita tiba-tiba padam, digantikan cahaya bulan yang menembus celah dinding. Ratna berdiri, melangkah ke tengah ruangan. Dharma menatapnya tanpa berkedip. Saat itulah tubuh Ratna perlahan berubah. Wajahnya tetap cantik, tapi kulitnya tampak bercahaya kehijauan. Matanya memanjang dengan sorot tajam dan rambutnya tergerai hingga menyentuh lantai, bergerak seolah hidup. Dharma membeku, tubuhnya kaku, jantungnya berpacu kencang, tapi ia ingat peringatan Ratna. Jangan takut, jangan lari. Ia memaksa dirinya duduk diam meski bulu kuduknya berdiri seolah ditusuk jarum. Ratna mendekat, langkahnya ringan tanpa suara. Aku bukan manusia sepenuhnya, Dharma. Aku adalah bunian. Dunia yang kau kenal hanyalah lapisan luar. Di balik hutan ini ada kampung yang tak terlihat manusia biasa. Aku berasal dari sana. Dan menikah denganmu artinya kau juga terikat pada dunia itu. Suaranya lembut, tapi setiap kata terdengar seperti mantra yang menjerat jiwa Dharma. Dharma mencoba bicara, tapi suaranya nyaris hilang. Kenapa aku? Kenapa aku yang dipilih? Ratna tersenyum samar, meski senyum itu tak lagi menenangkan. Karena kau menolong salah satu dari kami. Karena keberanianmu dan karena hatimu yang tulus. Dunia kami jarang percaya manusia, tapi kau berbeda. Kau pantas. Di luar rumah tiba-tiba terdengar suara gamelan samar seperti datang dari kejauhan. Dharma merinding. Suara itu semakin jelas diikuti bisikan-bisikan halus yang tak bisa ia pahami. Ratna meraih tangannya, kali ini genggamannya begitu dingin membuat darahnya terasa membeku. Dengar itu, mereka memanggilmu Dharma. Dunia kami sudah membuka tirainya untukmu. Pintu rumah terbuka sendiri, dan di baliknya tampak jalan kecil yang sebelumnya tidak ada. Jalan itu diterangi cahaya biru kehijauan, seolah berasal dari batu-batu yang bersinar di tanah. Dharma terpana. Ia yakin halaman rumahnya tak pernah seperti itu. Ratna tersenyum, matanya memantulkan cahaya jalan tersebut. Ikutlah denganku, malam ini kau akan melihat dunia asal-usulku. Dharma ragu, jiwanya berteriak untuk menolak, tapi tubuhnya seakan terhipnotis. Ia melangkah bersama Ratna, melewati pintu, masuk ke jalan bercahaya.
Udara di luar berbeda, dingin, wangi bunga aneh yang menusuk hidung, dan suara alam yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Setiap langkah terasa berat, seolah ia meninggalkan dunia lamanya sedikit demi sedikit. Dharma menoleh ke belakang, rumah panggungnya masih ada, tapi terlihat semakin jauh meski ia baru melangkah beberapa langkah. Ratna menatapnya tajam. Jangan menoleh terlalu lama, Dharma. Jika kau ragu, jalan ini akan menutup selamanya. Hatinya bergetar. Ia merasa sedang melewati batas yang tidak bisa ia kembalikan. Namun tatapan Ratna, meski menyeramkan, juga menenangkan di saat yang bersamaan. Ada cinta dan ancaman yang bercampur jadi satu. Jalan itu berakhir pada sebuah gerbang besar terbuat dari batu musut yang berkilau. Di baliknya, Dharma melihat cahaya aneh seperti ribuan lentera. Ratna berhenti di depan gerbang lalu menoleh kepadanya. Inilah saatnya. Kau akan tahu dunia yang sebenarnya. Tapi ingat Dharma, begitu kau melangkah masuk, jalan kembali akan semakin sulit. Dharma berdiri kaku, tubuhnya terasa berat, nafasnya memburu. Ia menatap Ratna lalu menatap gerbang bercahaya itu. Firasatnya kuat, langkah berikutnya akan menentukan hidupnya, dan mungkin tidak ada jalan pulang. Ratna mengulurkan tangannya lagi. Kali ini Dharma merasakan dingin yang menusuk tulang saat menyambutnya. Dengan suara lirih, Ratna berbisik, "Jangan takut, kau milikku dan aku milikmu. Dunia ini akan membuktikan itu." Dengan langkah gemetar, Dharma melangkah masuk melewati gerbang, meninggalkan dunia yang ia kenal. Dan saat itu pula, suara gamelan berubah semakin keras disertai sorak-sorai samar yang menyambut kedatangan mereka. Begitu Dharma melewati gerbang batu berlumut itu, matanya langsung disilaukan oleh cahaya yang tak seperti cahaya matahari ataupun pelita. Cahaya itu berasal dari ribuan lentera aneh yang melayang di udara, masing-masing berbentuk menyerupai kunang-kunang raksasa. Hatinya bergetar antara kagum dan takut. Di hadapannya terbentang sebuah kampung yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rumah-rumah berdiri megah dengan arsitektur kayu berukir indah, tapi melayang sedikit di atas tanah. Dindingnya berkilau seperti kristal, sementara atapnya berlapis dedaunan hijau yang tetap segar meski tak ada hujan. Dharma menelan ludah. Kampung itu terasa hidup, seolah setiap bangunannya bernapas. Ratna berjalan di sampingnya dengan langkah ringan, wajahnya kembali lembut dan menawan, tak lagi menunjukkan wujud menyeramkan yang sempat ia lihat. Namun Dharma kini sadar, apa yang ia lihat hanyalah permukaan. Istrinya menyimpan sesuatu yang jauh lebih dalam. Warga kampung bermunculan dari rumah-rumah, menatap Dharma dengan mata berkilau kehijauan. Wajah mereka tampak manusia biasa, tapi terlalu sempurna. Kulit tanpa noda, senyum yang terlalu manis, gerakan tubuh yang terlalu anggun. Anak-anak bunian berlari kecil, tertawa, namun tawa itu bergema aneh, seakan bisa terdengar dari segala arah. Seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang berjalan mendekat. Jubahnya panjang menyapu tanah dan matanya bersinar biru terang. Ratna menunduk hormat, lalu berkata lirih, "Ayah." Dharma tertegun, baru sadar bahwa lelaki itu adalah bagian dari keluarga istrinya. Lelaki tua itu menatap Dharma lama sekali, seolah menembus isi kepalanya. "Jadi inilah manusia yang kau pilih, Ratna." Suaranya berat bergema. Dharma kaku, tak tahu harus menjawab apa. Ratna hanya mengangguk. Senyumnya penuh arti. "Selamat datang di kampung kami, Dharma. Kau sudah resmi terikat. Dunia manusia akan tetap ada untukmu, tapi tak akan pernah sama lagi. Kau sudah melewati batas, dan jalan kembali hanya terbuka bagi mereka yang berani membayar harga." Ucapannya membuat tubuh Dharma bergetar. Apa maksudnya dengan harga? Ratna meraih tangan Dharma, menuntunnya masuk lebih dalam ke kampung. Dharma melihat warga lain yang tersenyum ramah, bahkan ada yang memberi salam dengan tangan disilangkan di dada. Namun di balik keramahan itu, ia merasakan tatapan penuh pengawasan, seolah mereka sedang menilai apakah dirinya pantas berada di sana.
Di tengah kampung terdapat sebuah balai besar yang dipenuhi ukiran rumit. Balai itu diterangi cahaya hijau kebiruan yang memancar dari lantai batu. "Disinilah," kata Ratna, "tempat seluruh keputusan penting dibuat." Dharma dibawa duduk di kursi kayu tinggi, sementara warga Bunian mengelilingi, duduk bersila dengan tatapan tak berkentip. Lelaki tua, ayah Ratna, berdiri di hadapan mereka. "Malam ini, kita menerima seorang manusia ke dalam ikatan kita. Ia menikahi darah Bunian. Ia akan hidup bersama kita, mengetahui rahasia yang tak boleh diceritakan kembali pada dunia manusia." Suaranya bergema di ruangan, membuat Dharma makin terhimpit rasa takut. Dharma ingin protes, ingin mengatakan bahwa ia tidak pernah benar-benar memilih semua ini. Namun setiap kali ia menoleh kepada Ratna, hatinya melembut. Tatapan Ratna, meski misterius, tetap memberi rasa aman. Seolah Ratna sedang mengatakan, "Terimalah, aku ada di sini bersamamu." Tiba-tiba, dari arah belakang balai, terdengar bunyi gong besar dipukul. Lantainya bergetar dan dari dalam tanah muncul sebuah meja batu besar. Di atasnya terhampar makanan-makanan yang Dharma tak kenali. Buah berwarna perak, daging berkilau, air dalam kendi yang bercahaya. Ratna berbisik, "Makanlah, itu tanda kau diterima." Dharma menelan ludah. Ia ragu, namun semua mata tertuju padanya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil sepotong buah berwarna perak, menggigit perlahan. Rasanya manis luar biasa, tapi begitu menyentuh tenggorokan tubuhnya terasa hangat, lalu dingin, lalu hangat lagi. Semua orang bersorak kecil tanda penerimaan. Setelah itu, lelaki tua kembali bicara. "Malam ini manusia ini adalah bagian dari kita. Ia sudah menerima makanan kita, sudah mengikat janji lewat darah perkawinan. Tidak ada jalan kembali yang mudah baginya. Ingatlah, siapapun yang mengkhianati perjanjian akan menanggung kutukan yang tak terbayangkan." Suasana hening. Dharma menunduk, tubuhnya lemas. Ia merasa seperti seekor burung yang masuk ke sangkar emas. Indah, menawan, tapi tetap sebuah kurungan. Ratna lalu meraih tangannya, menggenggam erat dan berbisik lembut. "Kau sudah menjadi bagian dari kami, Dharma. Malam pertamamu bersamaku bukanlah sekedar cinta, tapi awal dari hidup baru yang penuh rahasia." Dharma menatap Ratna dalam-dalam. Ia mencintainya, tapi di balik kecintaan itu kini tumbuh ketakutan yang tak bisa ia hindari. Ia tahu, sesuatu yang lebih besar sedang menanti. Langit malam di Kampung Bunian begitu indah. Bintang-bintang bertebaran seakan lebih dekat daripada di dunia manusia. Dharma duduk di serambi rumahnya bersama Ratna, istrinya, yang tampak menatapnya penuh arti. Namun malam itu, senyumnya berbeda. Ada sesuatu di matanya yang mengandung rahasia besar. "Dharma," suara Ratna lirih, hampir terbawa angin malam. "Ada hal yang harus kamu tahu. Sesuatu yang selama ini kusembunyikan darimu." Dharma terdiam, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia sudah menduga sejak awal ada sesuatu yang tidak wajar dari semua keindahan yang ia alami. Ratna menarik napas panjang, lalu menatap ke arah bulan. "Aku bukan sepenuhnya wanita Bunian biasa. Aku adalah putri dari Raja Bunian yang berkuasa di hutan ini." Dharma langsung terenyak. Ia tidak pernah menyangka Ratna memiliki darah bangsawan gaib. "Jika begitu, mengapa kamu memilihku, seorang manusia biasa yang tersesat?" tanya Dharma dengan suara bergetar. Ratna menggenggam tangannya, hangat namun ada getaran halus yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Karena kamu tulus, kamu menyelamatkanku dari nasib yang seharusnya bukan milikku. Tanpa kamu, aku mungkin masih terikat dengan perjodohan yang kutolak." Dharma mulai menyadari bahwa kehadirannya di kampung ini bukan kebetulan, ada garis takdir yang sudah membawanya. Ratna melanjutkan, "Namun ada konsekuensi besar, Dharma. Jika manusia menikahi keturunan Raja Bunian, maka hidupnya takkan pernah sama lagi.
Hening menyelimuti sejenak. Dharma menelan ludah, mencoba mencari keberanian. Apa maksudmu, Ratna? Apa yang sebenarnya akan terjadi padaku? Ratna menunduk, wajahnya muram. Kamu tidak bisa kembali lagi ke dunia manusia. Meskipun kamu berusaha, dunia itu tidak akan mengenalimu lagi. Bahkan keluargamu, mungkin mereka sudah melupakanmu. Kata-kata itu menusuk jantung Dharma. Ia membayangkan ibunya, rumah sederhana di kampung, dan masa lalunya. Semua terasa jauh, seakan hanya tinggal kenangan. Ratna menatapnya, matanya berkaca-kaca. Aku tahu ini berat, tapi inilah jalan yang kupilih, jalan yang kini juga menjadi milikmu. Dharma menutup wajah dengan kedua tangan. Ia ingin menjerit, tapi suaranya tercekat. Malam yang indah tiba-tiba menjadi kelam. Namun di sisi lain, ia merasakan cinta Ratna yang begitu dalam. Kalau aku memilih pergi, apa yang akan terjadi padamu? Tanyanya dengan suara bergetar. Ratna menggigit bibir lalu menjawab lirih. Jika kamu memilih meninggalkanku, aku akan kehilangan segalanya. Gelar, tempatku di kerajaan, bahkan hidupku bisa terancam karena perkawinan ini adalah ikatan yang melawan aturan lama. Tubuh Dharma bergetar. Ia merasa terkunci dalam pilihan yang mustahil. Tinggal berarti kehilangan dunia lamanya. Pergi berarti menghancurkan kehidupan Ratna. Ia merasakan pahit getir yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, angin membawa bisikan-bisikan aneh, seperti suara-suara halus dari pepohonan yang mengawasi mereka. Dharma mulai sadar bahwa seluruh kampung ini tahu rahasia Ratna. Mereka menunggu keputusannya. Aku hanya ingin bahagia denganmu, Ratna. Akhirnya Dharma berkata, suaranya bergetar namun tegas. Ratna tersenyum tipis, air matanya menetes. Ia lalu memeluk Dharma erat-erat, seolah takut kehilangan. Namun pelukan itu terasa berbeda. Dingin, menusuk sampai ke tulang. Dharma merinding, tapi ia tak bisa melepaskan diri. Ratna berbisik di telinganya. Mulai malam ini, kamu sepenuhnya menjadi bagian dari dunia kami. Tidak ada jalan kembali. Saat itu juga, Dharma merasakan perubahan aneh dalam tubuhnya. Pandangannya berkunang-kunang, telinganya berdengung, seolah seluruh darahnya sedang diganti dengan sesuatu yang asing. Ratna menatapnya, kali ini bukan dengan senyum lembut, melainkan dengan tatapan penuh kuasa. Kamu sudah menjadi milikku, Dharma, dan tak seorang pun bisa memisahkan kita lagi. Malam itu, di bawah cahaya bulan, Dharma benar-benar menyadari bahwa hidupnya telah terikat selamanya dengan dunia bunian. Ia telah memilih cinta Ratna, namun dengan harga yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan sejak saat itu, Dharma bukan lagi manusia biasa. Ia adalah bagian dari rahasia besar yang akan terus hidup dalam kegelapan kampung bunian.